Salam perubahan. Ini sangat menarik bahwa survei dari Litbang Kompas ternyata ya si Kaisang ini hanya 1% di DKI Jakarta, sedangkan Anies Baswedan itu sudah di atas angin. Makanya secara tidak langsung bahwa elektabilitas Anies Baswedan itu sangat tinggi begitu kan di DKI Jakarta. Padahal itu sudah bagaimana Gibran sudah cawe-cawe ya, terus kemudian si Kaisang juga dibantu oleh Gibran. Tapi masyarakat sudah cerdas untuk melihat bagaimana realitas ya. Kalau tidak punya pengalaman, tidak punya prestasi, orang akan melihat ngapain kita harus memilih mereka. Kan begitu setidaknya ya. Tapi yang inilah yang namanya ini politik begitu kan. Kalau 1% ya mereka dapat apa? Ya mending calon RT aja. Coba kita baca ini. Litbang Kompas elektabilitas Anies tertinggi DKI Jakarta, Kaisang hanya 1%. Wah. Ya semakin lebarlah senyum Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Seorang Jokowi bisa sesak napas ini kalau kita lihat survei yang ada. Tenang, belum musim kampanye, nanti diguyur bansos langsung melonjak 58%. Nah, selama seorang Jokowi cawi-cawinya hanya itu-itu aja begitu kan, tidak memainkan bansos karena kekuatan dari seorang Jokowi nanti kan sudah pudar begitu ya. Saya kira masyarakat hari ini sudah cerdas, tidak ingin terjadi kedua kalinya. Kalau sudah pilpres seperti itu ya saya kira ini adalah kemenangan bagi Anies Baswedan. Karena itu kan skala nasional, tapi kalau skala daerah saya kira tidak bisa berkutik seorang Jokowi ya, kecuali bansos dia sana sini tapi tidak bisa sekarang. Masyarakat akan melihat itu begitu. Ini tembus 1,3% lagi biar genap 2,3 ups. Ini gimana begitu kan? Ini komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Akhirnya bansos tidak laku, Kaisang sudah tidak laku, Gibran sudah tidak laku. Padahal mereka sudah mondar-mandir begitu kan ya, masuk Jakarta ya, terus ketemu dengan masyarakat, tapi tidak ada efeknya. Seorang Jokowi kabarnya menyodorkan ini, hanya dipermainkan oleh Partai Gerindra dan Golkar. Kesannya kan seperti itu begitu kan. Makanya ada pengamat mengatakan bahwa nampaknya Partai Gerindra dan Partai Golkar ya sama-sama tidak ingin mengusung Kaisang ya. Saya kira menjadi pertimbangan sebenarnya karena banyak orang yang kemudian melihat bahwa tidak punya prestasi dan pengalaman kok tiba-tiba mau disodorkan. Logikanya kan seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya kita lihat saja rekam jejak dari seorang Jokowi di situ begitu, masuk gorong-gorong, masuk sana sini begitu ya. Tapi pada kenyataannya masyarakat sudah melihat dulu ya demokrasi masih mungkin orang akan kepercayaan dari seorang Jokowi tinggi, tapi ya masuk gorong-gorong seperti ini hal-hal yang kemudian sangat luar biasa. Tapi kita lihat saja sekarang ya menjadi biasa begitu kan ya, menjadi biasa masuk gorong-gorong ya, hanya pencitraan dan sebagainya. Orang akan melihat di situ begitu. Makanya ini yang terkesan mungkin ya nuansanya adalah dianggap pencitraan. Mari kita baca ini. Kalian mungkin ada yang nggak percaya. Dapil DKI 2 ada Masinton dan Iriko yang balihonya ya bajibun nggak kehitung dan muncul tiap beberapa meter. Apa yang terjadi? Mereka berdua nggak lolos Senayan. Bahkan dapil DKI 2 aja PDIP cuma dapat 1 kursi. Pemilihan Jakarta itu unik katanya begitu kan ya. Karena basisnya salah satunya adalah basisnya agama, terus kemudian pemilihnya pemilih rasionalitas. Jadi tidak mungkin mereka kalau tidak punya prestasi, tidak punya pengalaman, tiba-tiba mau mencalonkan gubernur DKI Jakarta. Mereka tidak bisa. Masyarakatnya satu adalah unik, yang kedua adalah masalah soal agama. Ya kita lihat saja kalau ini nanti Anies Baswedan versus Ahok, wah ini semakin seru pertarungan politik itu begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan ke depan, apakah akan tetap Anies Ahok atau Kaisang akan kiok atau bagaimana. Tapi yang jelas ini survei yang ada begitu kan. Survei yang ada ini akan membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan sudah berada di atas angin. Tidak ada yang saat ini ya elektabilitasnya hanya Ahok di bawah ya, mungkin hanya selisih 9% begitu kan. Maka bukan tidak mungkin pertarungan politik itu ya semakin sengit. Litbang Kompas mengatakan ya elektabilitas Anies tertinggi di Jakarta, Kaisang 1% ya.
Anies Baswedan meraih elektabilitas tertinggi pada hasil survei Litbang Kompas ya terbaru menjelang Pilgub Jakarta. Nampaknya bagi kami ketika melihat dengan hal-hal seperti ini, saya kira orang-orang akan menunjukkan bahwa wah, ini keren juga Anies Baswedan ternyata begitu kan ya. Ketika kita melihat dengan sebuah realitas yang ada. Salah satunya misalnya prestasinya, gagasannya. Padahal Anies Baswedan hanya diusung oleh PKB, belum lagi PKS, belum lagi Partai Nasdem di situ begitu kan. Wah, semakin banyak ini, semakin menunjukkan betapa luar biasanya ya Anies Baswedan. Makanya kalau saya pribadi begitu kan ya, melihat dengan sosok Anies Baswedan itu wah luar biasa. Lalu di posisi ketiga bertengkar ya Ridwan Kamil yang memperoleh elektabilitas 8,5%, kemudian Erick Thohir, Sari Mulyani dan Andika Perkasa dan Kaisang Hadi Heerubudi Trisma hari ini begitu kan elektabilitasnya berkisaran 1%. Sementara itu sebanyak 33% responden menjawab tidak tahu. Litbang Kompas juga menanyakan ke responden faktor yang mempengaruhi pilihan politik mereka di Pilkada Jakarta nanti. Sebanyak 81% responden setuju bahwa Gubernur Jakarta pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kemudian 75,3% responden juga mempertimbangkan sosok yang berpengalaman menjabat menteri atau setinggi menteri lainnya. Dari nama-nama yang masuk dalam survei Litbang Kompas hanya Anies Baswedan yang telah mendapatkan dukungan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Maka nampaknya sulit sih sebenarnya untuk mengalahkan Anies Baswedan begitu kan ya. Sangat sulit karena satu elektabilitasnya sangat tinggi, popularitasnya sangat tinggi. Ini lembaga survei begitu kan. Saya kira Litbang Kompas ini kan tidak punya kepentingan apa-apa terkait dengan hal yang kemudian afiliasi ke siapa. Tapi pada kenyataannya adalah seperti ini kan membentuk opini kekuatan, netralitas begitu. Nggak tahu lagi munculnya, mungkin yang muncul lagi survei yang ada 50%, 60% begitu kan. Ya kita lihat saja nampaknya seorang Kaisang ini di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah mereka ya mungkin sudah ditolak atau tidak ingin ada kesepakatan tertentu di situ begitu kan. Ya tidak mungkin ya secara rasionalitas tidak punya pengalaman, tidak punya prestasi tiba-tiba mau calon gubernur. Ini gimana logikanya? Seharusnya wali kota dulu, gubernur, baru presiden. Seperti Jokowi begitu walaupun tidak efektif begitu kan. Dari wali kota Solo lompat ke Jakarta menjadi gubernur, lompat lagi menjadi presiden. Wah, bisa hancur negara kita. Kita lihat saja nampaknya seperti itu begitu kan ya. Ya inilah politik yang ada saat ini. Makanya saya berpikir bahwa kalau memang seperti itu maka ada nuansa-nuansa kemenangan bagi Anies Baswedan kecuali bansos yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di subscribe Khodari News ini.